Kenabian dalam agama Islam adalah kepercayaan tentang adanya nabi dan rasul sebagai utusan Allah untuk membimbing manusia menuju kebenaran. Nabi adalah orang pilihan Allah yang memiliki akhlak mulia dan bertugas memberi peringatan serta kabar baik kepada umat manusia. Rasul memiliki tugas lebih besar karena membawa syariat dan kitab suci. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir atau penutup para nabi. Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan ajaran Islam secara terbuka meskipun menghadapi tekanan dari kaum musyrik Mekah sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 94. Dalam Islam, Nabi Isa juga dihormati sebagai nabi yang suci, tetapi bukan anak Tuhan dan tidak untuk disembah. Perbedaan nabi dan rasul terletak pada tugasnya. Semua rasul adalah nabi, tetapi tidak semua nabi adalah rasul. Nabi hanya membimbing umat, sedangkan rasul membawa syariat dan kitab suci. Seperti Nabi Musa dengan Taurat, Nabi Isa dengan Injil, dan Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Nah, para nabi menjadi teladan bagi manusia karena memiliki sifat jujur, sabar, dan selalu berjuang di jalan Allah. Mereka tetap manusia biasa yang mengalami pergulatan hidup, tetapi selalu berpegang pada kebenaran dan keadilan Allah. Dalam Al-Quran di sana dijelaskan bahwa manusia dipanggil menuju Allah dengan suatu keyakinan yang benar, dan manusia diberikan jalan hidup untuk memilih jalan hidup. Nah, manusia ini diberikan dua pilihan, yaitu memilih jalan hidup yang benar dan memilih jalan hidup yang tidak benar. Nah, namun di tengah kebebasan itu, Tuhan tetap tahu, Allah tetap tahu mana manusia yang ada dalam jalan hidup yang tidak benar dan mana manusia yang ada dalam jalan hidup yang benar. Nah, namun di sini Al-Quran menegaskan bahwa kebenaran dan kesalahan itu dibedakan dengan jelas, serta tidak ada paksaan dalam satu agama, karena setiap orang dapat menerima kebenaran dan dengan kesadaran dirinya sendiri. Nah, meskipun demikian, kebenaran pada dasarnya dan pada akhirnya itu akan mengalahkan yang namanya kebatilan. Al-Quran juga ini pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan, di mana tepat pada Lailatul Al-Qadar. Nah, sebagai petunjuk dan pembeda antara mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, malaikat Jibril diturun dari langit untuk membawa wahyu. Itu atas izin Allah. Nah, jadi, namun walaupun itu atas izin Allah, tetap wahyu ini tidak diturunkan secara sekaligus kepada Nabi Muhammad. Nah, akan tetapi terus berharap selama sekitar 23 tahun sesuai dengan kebutuhan umat pada saat itu. Dan sebagian utama juga itu berpendapat bahwa Al-Quran ini terlebih dahulu diturunkan secara keseluruhan di langit, lalu itu disampaikan sedikit demi sedikit kepada Nabi. Itu disampaikan secara bertahap-tahap gitu, kepada Nabi. Demikian. Eskatologi. Nah, jadi eskatologi itu adalah ajaran tentang hari akhir atau hari kiamat dalam ajaran Al-Quran atau sebagai orang Islam. Nah, yang sering disebut sebagai hari penentuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi, di mana penilaian pada hari itu tidak hanya menyangkut perbuatan atau amal yang telah dilakukan, tetapi juga meliputi apa yang telah diyakini. Cara menjalani kehidupan dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan diri seseorang. Jadi yang dimana hal ini telah dijelaskan langsung oleh pada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu, yang menyatakan bahwa setiap manusia atau semua manusia tanpa terkecuali pasti itu akan mati. Nah, baik Nabi sendiri maupun orang lain yang menentang atau mengikutinya. Jadi setelah kiamat tiba, semua akan dikumpulkan kembali di hadapan Tuhan, dan di sanalah segala sesuatu itu akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban secara lengkap.
mulai dari amal perbuatan hingga keyakinan yang dipegang selama manusia hidup. Jadi intinya ajaran ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia itu bersifat sementara dan ada hari pembalasannya di mana segala tindakan dan kepercayaan kita akan dinilai oleh Allah SWT. Di mana setiap orang akan dihadapkan dengan perbuatan dan menerima balasan yang setimpal. Pada saat itu, manusia akan benar-benar menyadari akan apa yang ia telah lakukan karena tabir antara jiwa dan kenyataan terbuka. Dan penglihatannya menjadi tajam untuk melihat hal-hal yang dulu diabaikan. Dan gambaran kiamat digambarkan dengan peristiwa besar seperti matahari tergulung dan bintang berjatuhan. Dan setiap jiwa mengetahui amalnya sendiri. Di hari itu tidak ada keluarga, teman atau bangsa yang bisa menolong karena setiap orang yang datang menghadap Allah seorang diri. Al-Quran mengingat agar manusia mempersiapkan diri untuk hari esok, sebab kehidupan akhirat adalah hasil jangka panjang dari apa yang diperbuat di dunia. Dunia digambarkan hanya sementara dan sering membuat manusia lalai, sedangkan akhirat adalah tujuan yang sesungguhnya yang akan diperhitungkan nanti bukanlah harta, melainkan amal perbuatan. Meskipun ada gambaran tentang timbangan amal dan bagian catatan amal di tangan kanan bagi orang saleh dan tangan kiri bagi pendosa, hal ini tidak bersifat kaku karena rahmat Allah tetap lebih luas dari segalanya.